ما خيب الله ما خيب الله ما خيب الله رجاء الراجي ولا خاب مسعى فاز من قد قصد به فيهنى ما مع العبد قطعا غير ربه ومولاه إن نزل في رحابه جادها تحاف وأعضاء صدق في رجوعه تاب كفر خطايا وانت ذلل رفع قدره وشرف وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجير. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal mahdar. Limpahan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan undangan agung berkumpul di dalam bangunan yang paling agung dari segenap yang dibangun di bumi Allah, yaitu Bait min Buyutillah, rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesejukan kepada jiwa hamba-hambanya yang beriman. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengundang hamba-hambanya kepada taubah. Dan ketahuilah, dengan seseorang bertaubah itu terangkatlah derajatnya dari hamba yang dimurkai menjadi hamba yang dicintai. Dalam sekejap berbalik keadaannya dari mabrur ilal makruh, dari hamba yang jauh dari rahmatnya Allah menjadi hamba yang sangat dicintai Allah. Taubah tidak harus dengan dosa, karena idola kita, panutan kita, Sayyidina Muhammad SAW diriwayatkan dalam Sahihain Bukhari dan Muslim bertaubat setiap hari lebih dari 100 kali, padahal beliau tidak pernah berbuat dosa. Karena apa? Karena beliau tahu cintanya Allah kepada orang yang bertaubat. Cintanya Allah kepada orang yang bertaubat inilah yang dikehendaki oleh sang Nabi. Beliau makhluk yang paling dicintai Allah, tapi ingin selalu dicintai Allah dan selalu mengejar rahasia kemuliaan taubah.
Hadirin hadirat, ketika seorang hamba sering bertaubat kepada Allah, maka ia diangkat semakin dekat kepada Allah. Semakin dekat ia kepada Allah, semakin jauh ia dari dosa-dosa kepada Allah. Hadirin hadirat, ketika muncul kerinduan kepada Allah Jalla wa'ala, maka cahaya iman akan menerangi jiwanya, dan teranglah jiwanya dengan nama-nama Allah. Teranglah sanubarinya dengan cahaya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika jiwanya terang benderang dengan cahaya nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mengalirlah rahasia keagungan namanya kepada jiwanya, kepada dirinya. Dia mengenal Allah, sehingga bau terbit matahari keindahan Allah dalam jiwanya, akan muncul rahasia kemuliaan nama-nama Allah dalam sifat, dalam ucapannya, dalam gerak-geriknya, dalam hari-harinya. Muncul sifat kasih sayang pada seluruh hambanya Allah. Tiba-tiba sirna kebenciannya kepada musuhnya berganti dengan doa untuk mereka. Ini hadirin bukan ayat kecil, tapi ini muncul dari cahaya Allah yang ada di dalam jiwa. Jika ia berubah menjadi lembut dan berkasih sayang pada sesama, ketika ia menjadi pemaaf, ketika ia menjadi dermawan, ketika ia suka menolong, ketika dan terus sifat-sifat mulia dari cahaya kemuliaan Allah muncul dalam hari-harinya. Ini semua datang dari cahaya khusyuk, berawal dari taubah, berawal dari istighfar, berawal dari sholat, yang setiap ibadah sholat itu merupakan cahaya kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah sholat itu adalah pelampiasan rindu kepada Allah? Kita tidak bisa jumpa kepada yang kita rindukan, tapi kita diberi izin menghadapnya walau belum dengan panca indera, dengan jiwa. Maka orang-orang yang rindu kepada Allah, mereka melampiaskannya dengan sholat. Demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya bersabda, ju'ilat qurrat aini fis shalah. Dijadikan hal yang paling kucintai adalah saat sholat. Hal yang paling kucintai adalah sholat, kata sang Nabi. Kenapa? Karena beliau ini orang yang paling mencintai Allah dan paling dicintai Allah. Allah jadikan yang paling dia cintai dalam perbuatannya adalah sholat, karena sholat adalah lampiasan rindu hamba kepada Allah. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat merindukan hamba-hambanya ini, sehingga mengundang hambanya 50 kali setiap hari untuk menghadapnya. Demi Allah ingin dekat kepada hamba-hambanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sang Nabi meminta keringanan Rasul, maka Allah mengurangkannya sampai 5 waktu, tapi sama dengan 50 waktu. Padahal Allah Maha tahu bahwa salat ini akan 5 waktu nantinya, tapi Allah jadikan 50 waktu terlebih dahulu, agar tahu setiap umat ini bagaimana cintaku dan rinduku pada mereka, agar mereka yang kuberi penglihatan, pendengaran, kehidupan dan hari-harinya itu di muka bumi memahami betapa rinduku pada mereka. Lantas Allah mengurangkannya menjadi 5 waktu, tapi sama dengan 50 waktu. Merugi mereka yang mengecewakan cintanya Allah, yang memutus cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam setiap terbit dan terbenamnya matahari, kau digulung dengan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rukuk dan sujud. Itulah ucapan-ucapan manusia yang paling agung. Tidak pernah kita ucapkan kepada sesama makhluk Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tidak pernah kita ucapkan sesama makhluk Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini ucapan-ucapan cinta dan rindu hamba yang diajarkan Allah untuk hambanya.
Allah yang mengajarkannya ini yang mesti kalian ucapkan. Wahai yang mencintai untuk berjumpa dengan cintaku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadapilah cintanya 5 kali dalam sehari dalam sholat fardu. Itulah lambang keridhaan Ilahi Jalla wa'ala yang merupakan imanuddin, yang merupakan tiangnya agama. Karena dari dasar perbuatan inilah akan muncul sifat-sifat luhur dalam perbuatan kita. Bila kita temukan perbuatan mungkar dalam perbuatan kita, Allah memberikan obatnya, yaitu sempurnakan lagi sholat kita. Jika muncul pertanyaan dalam jiwa banyak dari kita, aku punya maksiat ini tapi kok tidak bisa kulawan, aku punya dosa ini tapi aku tidak bisa menghindarinya, obati dengan sholat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebagian orang berkata, untuk apa sholat kalau masih terus bermaksiat? Justru terbalik, dengan banyaknya maksiat itu, obati dengan menyempurnakan sholat, obati dengan khusyuk, obati dengan ucapan ruku dan sujud yang didalami makna, obati dengan kedalaman jiwa saat menghadapi cinta dan rindunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada perjumpaan kita yang lalu saya menukil salah satu pesan dari Nabi Muhammad SAW berupa 7 pesan wasiat Nabi Muhammad SAW yang belum diselesaikan. Kita lanjutkan lagi. 7 pesan itu adalah mendatangi, mengunjungi orang yang sakit, dan ini telah saya jelaskan malam Selasa yang lalu. Dan yang kedua adalah tiba'il janazah, mengikuti jenazah dan mengantarnya, ini telah dijelaskan. Dan yang ketiga tashmitul atis, mendoakan orang yang bersin, orang yang sakit yang paling ringan itu yang bersin, sakit yang paling ringan kita doakan. Ini warisan dari indahnya akhlak sang Nabi. Dan yang keempat adalah ibrarul qasim, yaitu menjalankan sumpah. Mereka yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala wajib untuk melakukannya, dan bila mereka tidak mampu melakukan apa yang telah dia sumpahkan, maka kafaratnya berpuasa 4 hari. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang selanjutnya yang kelima adalah nasrul mazlum, menolong orang yang dizalimi. Ini adalah salah satu sifat aku yang sangat dicintai Allah, karena Allah Maha menolong hamba-hamba yang dizalimi. Sehingga dalam beberapa majelis yang lalu kita telah mendengar hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Sahih Bukhari, ittaqu firasatal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Berhati-hatilah dengan doa orang yang dizalimi, sungguh tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjawab doa orang yang dizalimi walaupun dari orang yang di luar Islam. Hadirin hadirat, demikian jumhur para ulama bahwa orang yang dizalimi itu dikabul doanya oleh Allah walaupun dia di luar Islam. Karena apa? Bukan karena ia diterima imannya oleh Allah, tapi keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Sebagaimana sang Nabi pun ketika orang-orang non-muslim dizalimi oleh orang muslim, sang Nabi menghukumnya. Sang Nabi membela orang tersebut. Dia mengadu, sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, salah seorang Yahudi datang kepada sang Nabi, "Ya Rasulullah, ada dari sahabatmu menamparku." "Kenapa kau ditampar?" "Karena aku berkata Nabi Musa lebih mulia dari engkau." Tentunya menurut agama dan kepercayaannya. Maka Rasul memanggil sahabat itu ke hadapan sang Nabi. "Sekarang wahai Yahudi, tampar balik sahabatku ini." Demikian qisas, sang Nabi membela orang yang non-muslim yang dizalimi. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Demikian pula Allah. Demikian pula Allah ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam menghadapi Qarun yang sangat kaya raya, dan ia itu kufur kepada Nabi Musa.
dan Nabi Musa memerintahkannya bertaubat dan Harun menolak. Maka Musa alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah, wahai bumi, telanlah Harun ini sampai ke lututnya. Maka bumi menelannya sampai ke lutut dan Harun tetap tidak mau bertaubat. Maka Nabi Musa berkata, wahai bumi, pendam dia sampai ke perutnya. Maka bumi memandangnya sampai ke perutnya dan Harun tetap belum bertaubat. Atas Musa alaihissalam berkata, wahai bumi, pendam dia sampai ke lehernya. Dan setelah itu Harun berkata, ya Musa, wahai Musa. Nabi Musa berkata, wahai bumi, pendam dia dengan seluruh tubuh dan hartanya. Maka di saat itu Allah menurunkan malaikat kepada Nabi Musa dan menegur Musa, ya Musa, lau da'ani la ajabtu. Wahai Musa, kalau Harun itu memanggil namaku, akan kujawab taubatnya. Demikian hadirin hadirat, maha indahnya Allah dan maha lembutnya Allah kepada orang-orang yang telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat lembut kepada hamba-hambanya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika salah seorang nabi yang dia itu digigit oleh seekor semut yang berbisa di bawah sebuah pohon, maka sang nabi memerintahkan umatnya untuk membakar pohon tersebut. Maka turunlah malaikat mengatakan, Allah menyampaikan salam kepada fahalla illa namlatun wahidah. Kalau membakar seluruh negara semut, padahal hanya satu yang berbuat kesalahan. Perbuatan Nabi itu, bukan sang Nabi Muhammad SAW sebelum beliau, perbuatan Nabi itu adalah benar. Karena ia mengetahui bahwa seekor semut ini menggigit dan dia berbisa, ini membahayakan umatnya kelak. Semua yang duduk di tempat itu akan terbahayakan. Al-Hafidh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Bisyarah Sahih Bukhari menjelaskan kejadian ini, bahwa yang dimaksud oleh Allah menurunkan malaikat dan mengatakan fa'alla namlatun wahidah, bukankah yang bersalah cuma seekor semut saja, adalah tadi untuk mengangkat akhlak dan budi pekerti sang Nabi itu kepada yang lebih lembut dan kasih sayang kepada Allah. Tapi perbuatannya tidak salah, karena perbuatan para Nabi itu maksum. Perbuatannya adalah demi keamanan bagi manusia, tetapi Allah menegurnya, menunjukkan maha lembutnya Allah. Bukankah hanya seekor semut saja, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kau membunuh sedemikian banyak semut lainnya. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, nasrul mazlum, menolong orang-orang yang dizalimi adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Sehingga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika ada orang yang ketika di hari kiamat dia kehabisan amal, maka ia berkata kepada Allah, ya Rabb, aku dahulu si fulan dalam kesulitan aku membantunya, fulan dalam kesulitan aku membantunya, fulan dalam kesedihan aku menghiburnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata pada para malaikat, tajawaz anhu, maka tolonglah dia, kata Allah, tolonglah dia. Demikian hadirin hadirat, Allah memuliakan orang-orang yang menolong orang-orang yang zalim. Dan Rasul tidak menyisakan satu kemuliaan pun dalam kehidupan ini, terkecuali telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kunci-kunci keridhaan Ilahi Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keenam adalah ijabat wa ifsya'is salam, menjawab salam. Menjawab salam ini kecil hadirin hadirat, sebenarnya remeh saja, tapi kalau kita renungkan, ini menyambung silaturahmi pada orang-orang yang tidak kita kenal. Karena salam bukan hanya untuk orang yang kita kenal, untuk semua orang yang tidak kenal, yang kenal dan yang tidak kenal. Maka ia menjawab salam. Kita bertemu dengan seseorang yang tidak kita kenal, kita ucapkan salam hormat padanya, ia menjawab, selesai. 1-2 tahun lagi misalnya berjumpa lagi, dia akan kenali orang yang mengucap salam padaku, padahal aku tidak kenal padanya. Jika ia terjebak dalam kesulitan, orang itu akan menolongnya. Ini orang berakhlak baik, dia tidak kenal padaku, dia berikan salam hormat padaku. Hubungan terikat antara umat Nabi Muhammad SAW satu sama lain tanpa mengenalnya, tanpa perlu
ucapan salam itu yang menyambung mereka satu persatu sama lain. Demikian hadirin hadirat, Allah menginginkan ucapan salam sejahtera yang berasal dari namanya yang maha agung, maha penyejahtera, disebarkan antara muslimin muslimat satu sama lain, bahkan kepada para salihin yang telah wafat. Di dalam salat kita selalu mengucap assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Rasul bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, barang siapa yang mengucap assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin dalam salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salamnya kepada seluruh hamba Allah yang saleh di langit dan bumi. Demikian hadirin hadirat, satu ucapan itu menyambung silaturahmi kita pada seluruh hamba Allah yang saleh yang masih hidup dan yang telah wafat. Muncul nanti di hari kiamat orang-orang saleh semua mengenal umat Nabi Muhammad SAW. Dia bersalam kepada kami, disampaikan salamnya oleh Allah kepada kami tanpa kita mengenalnya. Muncul nanti umat akhir zaman sudah satu kelompok dengan orang-orang yang saleh, sudah dikenal dan berkenalan dengan orang yang saleh karena selalu menyampaikan salam kepada mereka. Demikian hebatnya Allah menyambung kemuliaan umat ini satu sama lain dan dengan seluruh hamba Allah yang saleh di langit dan bumi. Wa irsyadis salam wa ijabatul da'i, dan mendatangi undangan-undangan, yaitu undangan walimah, undangan akad nikah. Ini adalah hal yang sangat disarankan oleh sang Nabi untuk dihadiri. Sebagian ulama mengatakan haram orang yang tidak mendatangi undangan walimah tanpa uzur. Ini 7 wasiat dari Nabi kita Muhammad SAW. Mengenai hadis yang kita baca, ini telah dijelaskan dengan gamblang di malam Selasa yang lalu. Ini di bawah kertas ini, maka yang telah menikah maka dia membawanya, dan yang belum menikah simpan sampai waktunya menikah. Akan muncul keturunan-keturunanmu yang terjaga dari kekuatan syaitan, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda sang Nabi, lam yadurruhu syaitan abada. Syaitan tidak akan bisa membawa mudarat kepadanya. Banyak muslimin muslimat sekarang yang sudah dihancur leburkan oleh syaitan dengan hartakah, dengan kedudukankah, dengan apapun, dengan hawa nafsu, sehingga mereka hancur lebur. Akan muncul insyaallah keturunan-keturunan kita kelak yang tidak bisa diganggu oleh syaitan selama-lamanya. Ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Nabi kita Muhammad SAW adalah semulia-mulia manusia dan semulia-mulia panutan. Sangat mengajarkan kesederhanaan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika Rasul SAW menikah, bagaimana sang Nabi SAW menikah, bagaimana jamuan makanan, jamuan makan saat pernikahan sang Nabi. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika Rasul menikah, jamuan makanannya adalah 2 genggam syair, muddain minas syair, 2 genggam terigu. 2 genggam terigu itu yang ada untuk masakan menyambut hari pernikahan sang Nabi. Itu 2 genggam terigu, hadirin, kalau dibikin roti kira-kira jadi 10 potong saja roti tanpa ada lauknya sama sekali. Kalau kita bertanya bagaimana jamuan pernikahan sang Nabi, itulah jamuan pernikahan Rasulullah SAW. Hari pernikahan Rasulullah SAW seperti itu. Ini sunnah yang sangat-sangat hampir punah di masa kita muslimin muslimat sekarang, malu mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Para asrafun salihin, sebagian dari ulama-ulama kita salafus saleh masih mengamalkan ini. Mereka masih membawakan jamuan lain karena memang ada keluasan harta. Jamuan lain mereka munculkan, tapi tetap mereka memasak dua genggam terigu sehingga menjadi beberapa potong roti untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena inilah sunnah Rasulullah SAW. Sebagian besar muslimin merasa hina jika mengamalkan sunnah Nabi-Nya. Hadirin hadirat, jika kita belum mampu mengamalkannya, paling tidak kita tahu ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Rasul bukanlah dengan jamuan yang mewah di saat pernikahan, bukan itu sunnah sang Nabi. Demikian sederhananya Nabi kita dan idola kita Muhammad Rasulullah SAW. Dan beliau SAW bersabda
Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, syarrut ta'amul walimah yud'a fiha al-aghani wa yutrakul fuqara. Seburuk-buruk hidangan adalah hidangan pernikahan yang di dalamnya hanya diundang orang-orang kaya saja tanpa mengundang orang-orang fuqara. Ini seburuk-buruk hidangan, kata Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti haram tentunya, bukan berarti haram tentunya, tetap halal. Dan tetapi sang Nabi bicara seperti ini menuntun umatnya agar muncul keseimbangan antara fuqara dan aghnia. Bisa saja Rasul mengatakan wajib orang-orang bersedekah, bisa saja orang berkata aku mengundang tamu-tamuku saja ini, orang-orang mampu, orang fuqara nanti bisa sedekah sebanyak-banyaknya. Tidak demikian. Karena apa? Karena Rasul memahami keseimbangan hidup dan keberkahan pernikahan. Orang-orang fuqara ketika diundang jamuan pernikahan orang-orang kaya, barangkali ada yang 5-6 tahun tidak pernah menyentuh makanan itu. Atau seumur hidupnya belum pernah kenal dengan makanan model seperti itu. Jika ia menyantapnya, maka ia akan berkata, Masya Allah, Alhamdulillah, berkah ini pernikahan. Demikian hebatnya sang Nabi SAW menyatukan doa-doa para fuqara akan membawa keberkahan bagi kedua mempelai. Demikian hebatnya sang Nabi SAW tidak perlu berkata minta doa pada fuqara karena doa mereka kabul. Tidak demikian. Rasul menyeimbangkannya agar mereka tetap makan makanan para aghnia dalam undangan itu membawa keberkahan bagi kedua mempelai. Demikian indahnya Nabi kita Muhammad SAW. Dalam setiap sunnah beliau tersimpan sedemikian banyak hikmah ilahiyah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul SAW menyampaikan kepada kita betapa indahnya budi pekerti beliau. Ketika orang-orang dalam keramaian arus itu pesta pernikahan Ansar di Madinatul Munawwarah, dari zaman dahulu sudah ada pesta pernikahan. Zaman dahulu sudah ada kegembiraan dalam pernikahan. Nah, di dalam pergembiraan itu tentunya para sahabat ingin tahu kegembiraan seperti ini disetujui tidak oleh sang Nabi. Padahal itu pesta seperti itu tentunya merujuk kepada ghaflah, merujuk kepada lupa dari Allah, tertawa, terbahak-bahak dan lain sebagainya dalam pesta. Barangkali ada lawaknya, barangkali ada pentasnya, ada lainnya. Itu membuat seorang lupa dari Allah. Tapi bagaimana sang Nabi berbuat? Apakah beliau berkata ini mungkar, bubarkan? Tidak demikian. Sang Nabi duduk di tempat yang jauh, melihat mereka yang berada dalam pernikahan itu, dan ketika keluar, kaum wanita dan anak-anak bubar daripada jamuan pesta pernikahan itu, Nabi SAW berbuat memalingkan konsentrasi mereka kepada khusyuk. Seraya berdiri dan berkata, Allahumma innakum ahabbun nas ilayya. Demi Allah, sungguh kalian ini orang yang paling kucintai. Coba hadirin hadirat, kita bertanya, hubungannya apa antara pesta pernikahan dengan ucapan sang Nabi, wahai Allah, sungguh mereka inilah orang yang paling kucintai. Bagaimana penyambungnya ini kejadian ini? Ini sang Nabi ingin membalikkan jiwa mereka dari ghaflah kepada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dari mereka yang sedang tenggelam dalam hal-hal yang barangkali melupakan mereka dari khusyuknya salat, dari zikirnya, dibalikkan kembali dengan mendengar ucapan itu. Tentunya jiwa mereka berbalik, lebih mencintai sang Nabi. Masya Allah, kita yang keluar dari acara, kalau bahasa kita seakan-akan mau dimarahi oleh sang Nabi atau diomeli oleh sang Nabi karena sudah berbuat acara besar-besaran perayaan pernikahan. Ternyata tidak demikian. Nabi kita malah berkata, wahai Allah, sungguh kalian adalah orang yang paling kucintai. Rahasia kedalaman tarbiyah dan pendidikan qalbiyah yang mengajak jiwa mereka kembali kepada kecintaan pada Nabi kita Muhammad SAW. Demikian hebatnya tarbiyah sang Nabi dan bimbingan beliau untuk menghalau umatnya ini dari kemungkaran. Bagaimana orang kalau tenggelam dalam kemungkaran zaman sekarang? Misalnya
Ada orang tenggelam dalam mabuk-mabukan atau di diskotik atau di kafe. Apa yang kita ucapkan? Barangkali kita mencibirnya, ini ahlul mungkar, ini pendosa, ini penjahat, ini orang-orang pembawa maksiat. Tapi akhlak sang Nabi tidak demikian. Hadirin hadirat, bagaimana cara mereka kembali pada kemuliaan? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan ketika Imam Hasan al-Basri dilapori tentang suatu kelompok di tepi pantai yang dipenuhi dengan maksiat dan kejahatan. Ini mengganggu masyarakat sekitar, kerjanya cuma mabuk-mabukan dan berbuat dosa. Imam Hasan al-Basri berkata, bangkit sekarang, kita datangi. Maka semua murid-muridnya dan masyarakat bangkit. Tentunya dikira akan dihancurkan. Zaman sekarang kan berlakunya demikian sebagian saudara kita. Tetapi Hasan al-Basri sampai ke sana, seraya mengangkat kedua telapak tangannya, Allahumma kama farrahtahum fid dunya farrihum fil akhirah. Wahai Allah, sebagaimana kau buat mereka gembira di dunia, kami ingin mereka gembira juga di akhirat. Doa ini hadirin hadirat langsung ke hadratullah dari jiwa yang ikhlas. Orang-orang itu melihat kita sedang berbuat dosa dan maksiat, yang datang Imam Hasan al-Basri takut semuanya tahu karena ini imam besar. Tapi bukan malah marah, tapi malah didoakan mereka ini. Maka semuanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hebatnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarakatuh. Hadirin hadirat, Nabi kita diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, beliau ini membantu pekerjaan istrinya di rumah. Bila tidak ada kesibukan, beliau duduk bersama istrinya, apakah mencuci pakaian ataupun menambal sandal ataupun berbuat apapun di rumah, turut membantu istrinya di rumah. Bila azan, beliau tinggalkan seluruh aktivitas untuk menuju salat. Demikian indahnya idola kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini sangat-sangat dermawan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan jangan dikira Nabi itu miskin. Nabi itu hadirin hadirat setelah fatah Makkah kaya raya, tapi beliau tidak mau menggunakan hartanya. Sangat kaya raya. Beliau membagi-bagikan banyak pada para pegawai. Bahkan saya berani berkata setelah fatah Makkah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, beliau bersabda, seandainya di antara kalian wafat masih meninggalkan harta, silahkan bagikan hartanya. Kalau meninggalkan hutang, falyatini wa ana maulah. Demikian diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Masih ada muslimin punya hutang, datang padaku, aku yang akan menyelesaikannya. Demikian jiwa besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di dalam kesederhanaan, dalam upacara pernikahannya hanya 10 potong roti saja. Ini merupakan idola yang tidak akan pernah kita temukan di barat dan timur sepanjang zaman. Mereka yang mengikutinya pasti dicintai. Mereka yang mengikutinya dicintai oleh ahlul dunia wa ahlul akhirah, dan pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian akan dicintai oleh Allah. Semakin kita mengikuti budi pekerti beliau, tidak mampu 100%, setengahnya, tidak mampu setengahnya. Ada sedikit saja yang kita ikuti dari perbuatan sang Nabi, ada bentuk cintanya Allah yang Allah janjikan untukmu. Makin besar perbuatan kita mengamalkan sunnah, makin besar cintanya Allah. Alangkah indahnya orang yang memahami ingin dicintai Allah adalah dengan mengikuti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menjaga umat. Jangan sampai berlebihan ibadah, jangan sampai berlebihan di dalam maksiat. Diriwayatkan ketika salah seorang sahabat radhiyallahu anhu berpuasa di siang hari setiap hari, dan ia melakukan salat malam setiap malam sepanjang malam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, engkau yang mendengar setiap hari berpuasa dan setiap malam beribadah sepanjang malam,
Betul wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, "Fala taf'al." Jangan kau perbuat. Sum waftur, kum wanim. Bangun malam tapi juga ada tidurnya. Tidurlah juga di antara bangun malam di malam hari. Puasa boleh, tapi jangan setiap hari, mesti ada bukannya. Demikian indahnya sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna li jasadika 'alaika haqq wa inna li 'ainika 'alaika haqqan wa inna li zawjatika 'alaika haqqan." Dan sungguh dada dirimu itu mempunyai hak atas dirimu. Dirimu itu tubuhmu mempunyai hak pada dirimu. Matamu mempunyai hak, keluargamu mempunyai hak. Demikian indahnya Nabi kita Muhammad SAW mengajari kita, sehingga kita tidak terpacu untuk selalu beribadah. Tapi jangan lupa bahwa mata kita mempunyai hak, tubuh kita punya hak untuk ibadah juga. Jangan terus dipakai maksiat dan dunia siang dan malam. Mata ini butuh air mata khusyuk. Demikian pula tubuh membutuhkan ruku dan sujud. Makin besar dosa-dosa kita, maka perbanyak ibadah kita. Dan kita mempunyai keluarga, yang keluarga kita mempunyai hak atas diri kita. Jangan sampai kita jadikan keluarga kita itu adalah hanya tuntunan dosa dan keduniawian. Ajarkan mereka kemuliaan, ajarkan mereka keluhuran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, indah sekali tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Inilah semulia-mulia idola, inilah semulia-mulia kekasih yang dengan mengikutinya akan terbit cahaya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita hadirin hadirat, bangkitkan jiwa kita dengan keagungan nama Allah Subhanahu wa taala. Terangilah jiwa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna lillahi al-asma'il husna fad'uuhu biha." Sungguh Allah itu mempunyai nama-nama yang agung, maka serulah Dia. Yang meminta kita memanggil namanya. Bangkitlah hadirin hadirat, bangkitlah dengan keagungan nama Allah. Bangkitkan kekhusyukan dengan keagungan nama Allah. Bangkitkan kebahagiaan dalam hidupmu dengan keagungan nama Allah. Bangkitkan pengampunannya dengan memanggil nama Allah. Bangkitkan keluasan dunia dan akhirat, kesejukan jiwa, kebahagiaan dunia, terkabulnya hajat, kebahagiaan kekal dan abadi di akhirat, lepas dari siksa kubur. Bangkitkan itu semua beserta kemuliaannya dengan memanggil nama Allahu Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita telah dengar firman-Nya, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha." Allah mempunyai nama-nama yang indah, yaitu Asmaul Husna, maka serulah Dia. Perintah dari Rabbul Alamin mengundang jiwa-jiwa yang terpanggil dalam kemuliaan untuk menyeru namanya. Kita mengenal 99 nama Allah. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, barang siapa yang menghafalnya tidak akan pernah menyentuh api neraka selama-lamanya. Dan satu dari 99 nama Allah itu adalah Allah. Ini adalah sultan zikir, raja dari semua zikir. Kata para ulama billah, karena berkumpul seluruh keagungan nama Allah pada kalimat Allah. Maka hadirin hadirat, kita bermunajat memanggil namanya, menenangkan jiwa kita, menenangkan keadaan kita, menenangkan kerisauan kita, menenangkan permasalahan kita, menenangkan kehidupan kita, agar jadilah terbit dan terbenamnya matahari adalah kesejukan dan kebahagiaan bagi kita. Ya Allah, 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 ya Allah.
mukminin, seluruh kenikmatan dunia dan akhirat berawal dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kebahagiaan dunia dan akhirat berawal dari Allah Subhanahu wa taala yang menerbitkan matahari dan membuat alam semesta ini ada, yang menciptakan miliaran planet berhampar di alam semesta, bertasbih mengagungkan namanya. Jadikan jiwa kita adalah pelita yang terang benderang dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan selamat